Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Salam Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari GKE Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, kami memohon lawatan kuasa Roh Kudus-Mu dalam perenungan kami di pagi hari ini, supaya kami boleh hidup dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, yaitu dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 4. Jadi perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 27 Mei 2021, Yesaya 1 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam hidup ini bisa menyaksikan tindakan dan perilaku anak terhadap orang tua yang dikategorikan bisa sebagai anak yang durhaka. Kita mengenal cerita tentang Malin Kundang yang dicintai, dikasihi oleh ibunya. Ketika ia berhasil, ketika ia sukses, ia pulang kampung, tetapi ia melupakan ibunya. Sehingga ia dikutuk menjadi batu. Saudara, dalam nas kita, bagaimana Nabi Yesaya memperlihatkan kepada kita bahwa umat Tuhan adalah laksana umat Tuhan yang dicintai, dibesarkan oleh Tuhan dengan baik, laksana orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam ayat 2 dikatakan, Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Jadi bangsa Israel memberontak dalam arti kata mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan dikatakan dalam nas kita tadi, ketika dibandingkan dengan binatang, binatang lebih punya sikap berterima kasih dibandingkan bangsa Israel. Dalam ayat 3 dikatakan, lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat manusia tidak memahaminya. Jadi betapa kontrasnya sikap umat Tuhan yang tidak berterima kasih, yang tidak bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Mereka justru melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan.
renungan kita pada pagi hari ini saya memberi judul durhaka. Menjadi durhaka. Umat Tuhan menjadi umat Tuhan yang durhaka. Artinya tidak terima kasih, tidak melakukan kehendak Tuhan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Seharusnya kita sebagai orang Kristen haruslah menjadi orang yang bisa berterima kasih. Tentu yang pertama kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, mencari dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam bentuk kita beribadah kepadanya. Dan begitu pula saudara, sebagai umat Tuhan, kita menjadi pribadi yang berusaha menjauhkan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita menjauhkan kejahatan, tapi kita melakukan kebaikan. Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita jangan jadi orang yang durhaka dalam hidup ini. Dalam relasi kita dengan sesama kita. Kita harus menjadi pribadi yang bisa berterima kasih. Apakah itu kepada orang tua atau kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Karena sangat jelas dikatakan tadi. Orang yang durhaka, orang yang tidak bisa berterima kasih, itu diperhadapkan dengan murka Tuhan. Tadi dikatakan dalam ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk, mereka meninggalkan Tuhan. Jadi kecelakaan yang akan kita nikmati dalam hidup ini. Ketika kita menjadi orang yang durhaka. Durhaka terhadap orang tua, durhaka terhadap Tuhan, durhaka terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan dalam hidup kita. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah lewat perenungan di pagi hari ini kita belajar, diingatkan bersama-sama untuk tidak menjadi pribadi yang durhaka terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami boleh diingatkan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang tidak durhaka terhadap Tuhan, dan termasuk juga terhadap sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur, dan bukan menjadi pribadi yang durhaka. Amin.